Berteduh di hati Tuhan. Kamis, 10 November 2022. Perbuatan baik bagi Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita membaca firman Tuhan dari Markus 14 dan fokus perenungan kita pada ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Dalam perikop ini, kita menemukan suatu peristiwa. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan. Dalam kondisi seperti itu, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Lalu dia memecahkan leher buli-buli itu dan dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ada beberapa orang yang menjadi gusar. Mereka lalu saling membicarakan satu dengan yang lain, membicarakan perempuan ini. Mereka mengatakan, bukankah itu pemborosan? Mereka mengkritik, menilai perempuan ini yang telah memberikan minyak narwastu itu kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, bukankah lebih baik minyak itu dijual, lalu uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin? Saudaraku yang terkasih, bukankah kita juga seringkali mirip dengan murid-murid pada waktu itu? Dengan orang-orang yang gusar pada waktu itu. Ketika melihat seseorang melakukan sesuatu. Kalau orang itu melakukan kesalahan, kita dengan mudah sekali, cepat sekali untuk mengkritik kesalahannya. Tetapi kadangkala, ketika kita melihat orang berbuat baik pun, kita mudah sekali untuk menilai orang itu dengan negatif. Itu yang seringkali kita lakukan, bukan? Dan itu realita yang terjadi dengan perempuan yang memberikan minyak narwastu kepada Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan? Apa respon Tuhan Yesus ketika mendengar orang-orang membicarakan perempuan itu? Saudaraku, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut perempuan yang memberikan minyak narwastu kepada Tuhan. Itulah perbuatan baik bagi Tuhan Yesus. Dia tidak membutuhkan penilaian orang, dia tidak membutuhkan apa kata orang, tetapi dia melakukan apa yang tergerak dalam hatinya untuk melakukannya. Dan Tuhan yang membela perempuan ini. Tuhan mengatakan kepada orang banyak itu, Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Oh saudaraku, betul. Seringkali kritikan kita, penilaian kita secara negatif kepada seseorang itu menyusahkan orang lain. Tetapi kita tidak pernah menyadarkannya. Kita tidak pernah menyadarinya. Dan dikatakan di sini, Tuhan Yesus mengatakan, karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Orang menilai perempuan ini melakukan pemborosan. Orang menilai negatif terhadap perbuatan perempuan ini. Tetapi Tuhan Yesus memuji perempuan ini telah melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan Yesus. Oh saudaraku, ketika kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara, kita tidak perlu penilaian orang lain. Tetapi yang sangat kita perlukan adalah apakah perbuatan kita ini perbuatan yang baik di mata Tuhan. Perbuatan yang baik bagi Tuhan. Itu sudah cukup. Dan Tuhan mengatakan lagi, Tuhan Yesus berkata lagi, orang miskin di sekitar kamu itu banyak. Dan kalau kamu mau melakukannya, kamu bisa menolong mereka.
Saudaraku, kita seringkali demikian, saudara. Kenapa kita mengkritik orang lain untuk tidak melakukan satu hal, padahal seharusnya kita bisa melakukannya. Kita hanya menilai negatif orang lain, tetapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Saudaraku yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus sangat benar dan menusuk hati. Karena itulah kebenaran yang mengoreksi kita. Mengapa kita mengkritik orang sementara kita tidak melakukan apa yang kita kritikan itu kepada orang lain? Kita tidak menuntut diri untuk melakukannya. Seharusnya kita bisa kok menolong orang miskin. Kenapa kita minta perempuan itu menjual minyaknya lalu membagikan kepada orang miskin? Padahal kita sendiri kalau kita mau, kita berkehendak kata Tuhan Yesus, kita bisa menolong orang lain. Tidak perlu meminta perempuan itu yang melakukannya. Dan dikatakan lagi, kalau orang miskin itu ada selalu bersama-sama dengan kalian. Tetapi aku kata Tuhan Yesus, aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkali-kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan mati, dia akan dibunuh. Mesias itu akan mati, dibunuh. Berarti waktu Tuhan Yesus hidup bersama murid-murid itu tidak banyak. Tetapi murid-murid tidak menangkap, tidak paham dan tidak mengerti. Bahkan tidak mau mencari tahu artinya. Sementara perempuan ini dalam diam, tidak pernah disebutkan dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi saya percaya perempuan ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan tentang kematiannya. Dan dia menangkap kesempatan ini. Dia tahu waktu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan tidak banyak. Maka perempuan ini menangkap kesempatan. Dia mempersiapkan sesuatu untuk Tuhan. Mempersiapkan penguburan Tuhan. Oh saudaraku, Tuhan menghendaki kita seperti perempuan ini. Bukan hanya bicara soal berapa banyak, berapa mahalnya pemberian kita kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang ada pada kita. Dan itu kita lakukan sebagai kesempatan yang tidak pernah ada lagi. Mengapa kita seringkali menunda-nunda melakukan sesuatu? Karena kita pikir masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tetapi jikalau kita sadar kita tidak selalu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka kita tidak akan pernah menunda-nunda untuk memberikan sesuatu buat Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Memberikan apa yang terbaik yang ada pada kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkata, perempuan ini telah melakukan yang baik kepadaku. Dan dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apa yang kita berikan buat Tuhan? Apakah pemberian yang terbaik? Apakah kita sadar bahwa kita tidak punya waktu banyak untuk memberi kepada Tuhan? Maka ini adalah kesempatan. Setiap kali saudara dan saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tidak perlu minta pujian atau penilaian baik dari orang lain. Dan ketika orang lain mungkin menyalahpahami apa yang kita lakukan buat Tuhan, jangan pernah mundur. Tetaplah melakukannya. Karena yang terpenting bagi kita bukan penilaian dari manusia, tetapi penilaian dari Tuhan. Penilaian dari Tuhan bahwa perbuatan
kita kepada Tuhan adalah perbuatan yang baik. Mari saudaraku, kita terus melakukannya sampai Tuhan datang, sampai kita selesai di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.